Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang kita boleh bertemu lagi pada pagi hari ini, Selasa 11 Januari 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mendengar firman Tuhan dan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas pelindungan-Mu selama istirahat kami. Kami merasakan kasih sayang Tuhan, sehingga kami Tuhan jagai, Tuhan lindungi dalam istirahat kami. Dan Tuhan bangunkan kami di pagi hari ini. Tuhan, Engkau sudah memberikan hari yang baru. Pada pagi hari ini, siang dan nanti malam. Mari Bapa, datanglah tengah-tengah kami. Masuklah ke dalam hati kami. Kepada seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Berkuasalah Tuhan seluas-luasnya dalam hati dan roh kami. Supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami perkatakan dan apa yang kami lakukan, semuanya seturut sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya kami berjalan tidak sendirian, adalah Tuhan beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, menaikkan rasa syukur kami di pagi hari ini. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, landasan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Renungan kita berjudul Ketika Jalan Hidup Penuh Kerikil dan Tajam. Tuhan tidak salah memilih kamu untuk melalui ujian yang berat ini. Karena Tuhan tahu kamu mampu. Untung bukan kita-kita yang ngalamin, Len. Wah, kalau kami yang jadi kamu, pasti kagak kuat. Bisa bunuh diri nanti kami. Tuhan sangat menyayangi kamu, Len, dan keluargamu. Makanya Dia izinkan kamu mengalaminya. Kalimat-kalimat seperti itu sering saya dengar kalau saya bertemu teman-teman saat kami berkumpul bersama, atau saat kami ngobrol tentang betapa berat beban hidup yang sedang saya tanggung beberapa tahun terakhir ini. Loh, kok enak-enaknya ya teman-teman saya ini, pikir saya. Kok saya yang harus dipilih untuk mengalami dan melewati kehidupan yang amat sangat berat ini? Seperti mengangkat berkarung-karung beban yang tak kunjung habis. Atau perjalanan saya seakan melewati jalan yang berbatu-batu, bahkan penuh dengan kerikil tajam yang sangat menyakitkan telapak kaki saat saya menginjaknya. Mengapa masalah demi masalah silih berganti tak kunjung selesai? Ingin rasanya mengalami zona nyaman dalam kehidupan seperti yang dulu pernah saya alami. Terus terang, perasaan-perasaan itu kadang berkecamuk dalam pikiran saya. Tapi tiba-tiba pikiran saya menyuarakan suara yang berbeda. Seharusnya saya menjadi orang yang berbahagia karena Tuhan menyayangi saya. Saat melewati masa-masa sulit tersebut, saya merasakan betapa dahsyatnya kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya boleh merasakan langsung, di mana orang hanya dapat mendengar, tapi saya merasakan langsung kebaikan Tuhan itu. Pada saat saya melewati masa-masa sukar dalam kehidupan saya ini. Saya mampu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan bertindak. Saat sepertinya secara logika manusia, keadaan sudah tak mampu lagi untuk dijalani.
dalam keadaan atau kondisi di dalam zona yang amat sangat tidak nyaman, saya bisa merasakan apa yang tertulis dalam Yeremia, ditulis Yeremia dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, rahmat-Nya tak habis-habisnya, bahkan selalu baru tiap hari. Keajaiban demi keajaiban Dia berikan saat saya menemukan jalan buntu. Dia memberi jalan melalui pemeliharaannya yang tidak pernah terputus sedetik pun. Di saat itulah saya bisa merasakan betapa besarnya kesetiaan Tuhan. Sekarang ini, walaupun saya tidak pernah tahu sampai kapan jalan berbatu dan berkerikil tajam ini harus saya jalani, atau kapan waktu dari a little bit more tiba, namun saya akan belajar menanti dengan diam, menanti pertolongan Tuhan. Seperti Ratapan 3 ayat 26 itu menulis. Satu hal yang menjadi kekuatan saya adalah karena saya sudah menyaksikan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 25. Renungan ini ditulis oleh Helena A. Sutanto dari buku Pelangi Jiwa GKI Kayu Putih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Semua manusia mengalami permasalahan kehidupan. Masing-masing orang, tidak terlepas satu orang pun yang tidak mengalami. Semua mengalami, Bapak Ibu. Jika kita merasakan atau kita sedang mengalami masalah-masalah kehidupan, ingatlah bahwa ini adalah kesempatan kita untuk merasakan kasih Tuhan, untuk menyaksikan sendiri campur tangan Tuhan itu dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 2 sampai 15 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan menghasilkan buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Yakobus 1 ayat 2 sampai 15. Bapak Ibu, mari kita melihat permasalahan kehidupan kita ini dari sudut pandang firman Tuhan. Bila kita merasakan betapa berat beban hidup ini, lihatlah firman Tuhan yang mengatakan berbahagialah jika kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan itu menghasilkan ketekunan buat kita. Kita tekun untuk mencari Tuhan. Kita bergantung, surrender total kepada Tuhan. Dan kita akan terus-menerus mengingat Tuhan, memohon pertolongannya terhadap masalah kita. Bukankah dengan itu kita semakin dekat kepada Tuhan? Dan lambat laun kita akan semakin sempurna di dalam Tuhan. Dan tak berkekurangan. Dengan sabar kita nantikan itu. Bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan kita. Tapi berbahagialah kamu mengalami proses itu. Karena pada waktu proses itu kamu akan melihat campur tangan Tuhan sesungguhnya dalam dirimu. Mungkin banyak orang akan hanya dapat berkata Tuhan itu baik. Tetapi kamu dapat berkata, aku langsung menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam hidupku. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, berbahagialah. Lihatlah dari sudut pandang firman Tuhan. Jangan pernah menyerah menghadapi masalahmu. Tetapi jadikanlah itu sebagai suatu ketekunan kamu. Semakin dekat pada Tuhan. Dan Tuhan sedang memproses kamu menjadi sempurna dan utuh di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang dewasa. Dewasa rohani.
menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan, yang mampu menyaksikannya dalam kehidupannya kepada orang lain kelak. Selamat berjuang. Selamat bertarung dalam kehidupan ini, menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupmu bersama Tuhan. Doa kami, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.